Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia Allah lah kita dapat memperbanyak amalan-amalan kita, yang mana dengan amalan-amalan tersebut kita berharap Allah akan memperberat timbangan kita kelak di timbangan kebaikan kita kelak di akhirat sana. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan kegigihan beliau mendidik para sahabat sehingga berhasil mencetak generasi terbaik yang sangat sukses membawa agama Islam ini sampai kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan sebuah tema dalam fikih muamalah, yaitu yang terkait dengan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah tentu adalah kajian yang sangat diperlukan pada akhir-akhir ini. Sebab setiap manusia memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut juga sebahagiannya sangat mendesak. Namun terkadang untuk menghadirkannya kita masih kesulitan karena terkendala dana. Maka di sini diperlukan ada yang menalangi terlebih dahulu pembelian barang yang kita butuhkan tersebut. Kita contohkan misalkan seorang yang bekerja agak jauh dari rumahnya, dia membutuhkan sebuah motor. Nah, motor ini jika dia miliki akan bisa menghemat ongkosnya yang dibayarkan setiap harinya. Namun, qadarullah, dana yang dimilikinya belum mencukupi untuk membeli motor tersebut secara tunai. Maka dia membutuhkan orang yang membantu dia membeli barang tersebut. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, tentu ada yang membantunya dengan ikhlas tanpa meminta keuntungan dari dana yang diberikan. Ini yang biasa disebut dengan al-qard atau dibilang qardul hasan, hutang piutang yang baik, yang berniat menolong saudara yang sedang kesusahan dan diganti nantinya dengan jumlah yang sama. Sebab apa? Ketika utang piutang ada keuntungan atau mempersyaratkan keuntungan bagi yang memberikan utang, maka ini termasuk kepada riba, kepada pembahasan riba. Para ulama memberikan satu kaidah yang sangat berguna bagi kita dan mempermudah untuk kita memahami bagaimana riba dalam utang piutang. Kaidah ini berbunyi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mempersyaratkan manfaat, maka dia adalah riba. Manfaat di sini disebutkan oleh para ulama dengan kata manfaat, bukan hanya bunga atau keuntungan dari uang saja. Manfaat apapun yang dipersyaratkan di dalam utang piutang, maka dia termasuk kepada riba. Sedangkan riba tentu pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa dia adalah salah satu dosa yang sangat besar. Maka kita harus memperhatikan pembiayaan ini. Nah, di sini apakah ada cara atau akad yang bisa mewakili yang dibutuhkan oleh saudara kita tadi ini? Apa yang dia butuhkan? Yang pertama tentu mendapatkan barang yang dia inginkan saat ini. Namun pembayarannya
tidak bisa dilakukan secara tunai. Nah, dia tidak memiliki dana cash. Jadi dia tidak memiliki dana, namun mampu menyicil. Yang kedua, dia membutuhkan barang itu saat ini juga, sudah mendesak. Kemudian harus ada orang yang menalangi dulu dana tersebut. Nah, di sini kalau kita membahas tentang qardul hasan, maka itu baik dan dianjurkan karena ini adalah membantu sesama. Namun yang banyak lembaga-lembaga keuangan itu membutuhkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan atau dari dana yang dikeluarkan. Maka tiga hal ini harus kita penuhi ketika kita mencari solusi untuk pembiayaan syariah. Yang pertama adalah bisa menghadirkan barang, kemudian pembayarannya secara dicicil, kemudian mendapatkan keuntungan dari dana yang dikeluarkan tadi. Nah, ketika kita melihat tiga unsur yang diperlukan ini, maka ini bisa terpenuhi dengan akad jual beli. Akad jual beli. Karena utang piutang tidak boleh mempersyaratkan keuntungan. Yang boleh mempersyaratkan keuntungan salah satunya adalah akad jual beli. Maka ketika kita mencari akad jual beli, maka para ulama kontemporer atau para ulama masa kini menyebutkan ada satu akad di dalam fikih klasik yang disebut dengan akad jual beli murabahah. Kenapa kita menggunakan akad jual beli murabahah untuk solusi ini? Karena akad jual beli biasa ini modalnya itu tidak disebutkan, sedangkan pada yang sering kita temukan dalam fakta akad bahwa akad pembiayaan tentu akan diketahui oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, modal dan keuntungan. Misalkan saya membutuhkan satu motor dengan sifat dan jenis tertentu, merek tertentu. Kemudian saya sudah tahu harganya 15 juta bayar tunai. Kemudian karena saya tidak memiliki dana, kemudian saya datang kepada lembaga keuangan syariah yang bisa menalangi terlebih dahulu pembelian motor tersebut. Nah, di sini berarti kan saya sebagai calon pembeli nantinya dan lembaga keuangan syariah yang akan menggunakan akad jual beli. Nah, di sini akan menggunakan akad jual beli, maka kami ulangi, saya di sini sebagai calon pembeli dan lembaga keuangan syariah yang nantinya akan menjadi penjual setelah dia memiliki barang tersebut, mengetahui modal dan keuntungan. Nah, disinilah disebut, makanya digunakan akad murabahah. Lebih lengkapnya para ulama menambahkan di belakang kata akad murabahah ini dengan tambahan lil wa'id bisyira, atau sebagian yang lain mengatakan lil amir bisyira. Lil amir bisyira artinya menjalankan akad murabahah kepada orang yang meminta diberikan barang. Tapi kami lebih cenderung menggunakan kata akad murabahah lil wa'id bisyira. Akad murabahah yang akan dijalankan bagi yang berjanji membeli produk tersebut, produk yang diminta tersebut. Jadi untuk menjalankan pembiayaan syariah ini, kita harus merubah akad utang piutang itu dengan akad jual beli. Maka yang kita ulangi konsepnya adalah seorang customer atau calon pembeli yang membutuhkan motor tersebut. Dia datang kepada lembaga keuangan syariah dan mengatakan, saya butuh motor ini, sifatnya seperti ini, mereknya seperti ini, warnanya seperti ini. Kemudian lembaga keuangan syariah akan menawarkan, jika saya sudah beli barang tersebut, Anda mau
memberikan saya keuntungan berapa. Atau biasanya langsung lembaga keuangan syariah mengatakan, misalkan harganya 10 juta. Secara tunai saya akan beli dari penjual motor tersebut. Maka bank akan menawarkan, bagaimana kalau saya jual kepada Anda dengan harga 15 juta dicicil. 15 juta dicicil 10 kali. Ini masih akad perjanjian. Jika saya sudah beli, maka apakah Anda bersedia membeli dari saya secara cicil dengan harga 15 juta? Itu sudah mengambil keuntungan dari jual beli. Itu barang belum ada, tapi setelah diketahui atau setelah berjanji untuk membeli, maka barulah lembaga keuangan syariah itu akan membeli motor tersebut, membeli barang tersebut. Nah, ketika motor atau barang yang diminta oleh customer itu telah dimiliki atau setelah dipegang atau telah dimiliki secara sah oleh lembaga keuangan syariah, barulah dia membuat akad baru antara lembaga keuangan dengan customer yang akan membeli barang tadi. Nah, sampai di sini inilah yang dikatakan dengan baik murabahah jumlahi jual beli murabahah. Murabahah itu mengambil keuntungan dari jual beli. Dan apa bedanya dengan jual beli biasa? Jual beli ini dia jual beli amanah. Modal dan keuntungan harus disebutkan atau sama-sama mengetahui. Pembeli dan penjual sama-sama mengetahui bahwa modalnya sekian, keuntungannya sekian. Sampai di sini, maka pembiayaan tersebut tidak ada masalah dan diperbolehkan bagi pihak pembiaya mengambil keuntungan dari akad yang kita sebutkan tadi. Kemudian, misalkan lembaga keuangan ini kan biasanya dia sudah banyak berinteraksi dengan penyedia barang, misalkan motor tadi. Nah, ketika customer datang dan customer ini tahu bahwa harga dari barang tersebut adalah 15 juta misalnya. Namun karena lembaga keuangan ini sudah sering berinteraksi, sudah sering membeli motor dari tempat yang disebutkan oleh customer tadi, maka dia mendapatkan diskon yang lebih. Misalkan yang harganya tadi 15 juta, kalau bank atau lembaga keuangan ini membeli, maka dia bisa dapat dengan harga 12 juta. Di sini, karena kita sebutkan di awal tadi bahwa akad yang kita gunakan adalah akad murabahah, modal dan keuntungan harus diketahui, maka lembaga keuangan ini harus mengatakan kepada customer-nya bahwa saya mendapatkan motor ini dengan harga 12 juta dan ingin mengambil keuntungan terserah dia berapa kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak yang dibiayai tadi. Nah, barang ini setelah akad kedua, apa menjadi milik siapa? Jadi kan tadi ada dua akad. Yang pertama, lembaga keuangan membeli barang dari penjual motor tadi. Ini akad yang pertama. Setelah barang atau motor ini dimiliki oleh lembaga keuangan, barulah dia jual kembali dengan cara cicil kepada customer tadi. Jadi ada dua akad jual beli dan kedua-duanya adalah akad jual beli yang sah. Tentunya tadi karena kita menggunakan akad murabahah ada syaratnya. Salah satunya adalah kita harus menyebutkan modal dan keuntungan dengan jujur di hadapan customer. Kedua belah pihak harus mengetahui keuntungan dan modal yang terjadi di dalam akad tersebut. Kemudian barang jadi milik siapa? Setelah akad kedua terjadi, artinya lembaga keuangan syariah telah menjual motor tersebut kepada pihak yang meminta pembiayaan. Di sini kita perlu mengetahui motor itu atau barang itu sekarang milik siapa. Karena ini akan menjadi dasar untuk pembicaraan hukum setelahnya. Nah, setelah terjadi akad kedua, motor sudah resmi menjadi milik customer, milik yang meminta pembiayaan tadi. Artinya apa? Ketika nanti terjadi keterlambatan pembayaran, misalkan
maka pihak pembiaya tidak berhak lagi menarik motor tersebut secara langsung, karena barang itu adalah milik dari milik dari customer atau yang meminta pembiayaan tadi. Maka bagaimana caranya bank untuk menjaga asetnya? Dan ini kan harta yang dikeluarkan atau dana yang dikeluarkan itu kan dana orang. Kemudian bagaimana bank menjaga dana ini agar tidak dibawa lari? Karena tadi bilang secara syariah tidak boleh lagi menarik secara langsung motor tersebut. Dia telah menjadi milik dari pihak yang dibiayai. Adapun keterkaitannya dengan pembiaya adalah membayar hutang pembeliannya tadi, bukan hutang uangnya, tapi hutang pembelian motornya tadi, dilunasi hal tersebut. Jika terjadi keterlambatan, seharusnya di lembaga keuangan syariah harus menggunakan model musyawarah atau kembali duduk bersama-sama, atur damai apa yang akan kita tempuh. Misalkan setelah duduk bersama nasabah atau bersama customer tersebut, kita bicarakan, ini Anda sudah terlambat misalnya 2 bulan. Bagaimana solusi terbaik antara kita? Saya sebagai penjaga dana orang lain juga butuh keamanan atas dana ini. Maka misalkan nanti diputuskan kita jual bersama-sama motor tersebut. Kita jual bersama-sama motor tersebut dengan harga yang layak, kemudian diserahkan hasil penjualannya kepada pihak pembiaya sesuai dengan sisa hutang. Adapun kelebihan dari misalkan nanti hasil penjualannya itu melebihi dari sisa utang yang ada kepada lembaga keuangan, maka dia harus mengembalikannya kepada pemilik motor. Disebutkan tadi pemilik motornya adalah. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya menetapkan denda terhadap akad ini? Secara asal bahwa denda pada akad ini terlarang karena dia juga termasuk utang, dan ketika terlambat kita menambahkan jumlah utang, ini sudah termasuk riba jahiliyah yang dulu. Itu ketika di zaman jahiliyah ada seorang yang berutang dan ketika jatuh tempo dia tidak sanggup membayar utangnya, maka diminta penundaan pembayaran dengan penambahan jumlah bayaran. Ini termasuk riba. Maka pada hukum asalnya hal ini dilarang. Namun sebagian ulama mengatakan di sini yang dilarang adalah mengambil keuntungan bagi pihak pembiaya, dan denda itu dibutuhkan dalam akad ini agar pihak pembiaya yang memberikan dana bisa terjamin dananya untuk kembali, dan pihak yang mengambil dana tidak semena-mena atau lari dari tanggung jawabnya. Maka diperbolehkan oleh sebagian ulama kontemporer untuk menetapkan denda. Namun dendanya ini haruslah denda yang atau dana yang diambil dari hukuman tersebut untuk diserahkan kepada selain pemberi dana atau selain pemberi pembiayaan. Kalau kita sebutkan di sini adalah lembaga keuangan syariah tadi, maka tidak boleh lembaga keuangan syariah mengambil dana denda atau uang denda yang dipungut dari mereka yang terlambat membayar hutangnya. Itu termasuk riba. Maka dikatakan oleh ulama, boleh menetapkan denda sebagai hukuman agar tidak terjadi keterlambatan yang disengaja, namun hasilnya itu tidak boleh masuk ke rekening atau masuk ke kas pihak pembiaya. Walaupun ditampung sementara di pihak pembiaya, dia tidak boleh menyebutkan bahwa itu adalah pemasukannya. Bahkan dia harus menyalurkannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa menyalurkannya pun tidak boleh atas nama lembaga keuangan ini. Karena jika disumbangkan atas nama lembaga keuangan ini, berarti dia mengakui kepemilikan harta tersebut. Sedangkan tadi, denda ini tidak boleh dimiliki
oleh pihak pembiayaan, maka diperbolehkan denda, namun dengan kriteria denda yang seperti tadi. Denda tersebut sebagai agar yang berutang tidak melambat-lambatkan pembayaran dan juga tidak boleh masuk ke kas atau pemasukan dari pihak pembiaya. Baik, di sini inilah salah satu solusi bagi pembiayaan yang dikemukakan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Kemudian masih ada sebenarnya beberapa solusi lain dengan model lain, dengan karakteristik yang lain pula, namun ini membutuhkan pertemuan khusus dan dia akan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Kita sebut saja pada kesempatan ini nama-nama akadnya. Pembahasan yang kita bahas hari ini adalah akad mubahah fahid bisyara. Kemudian ada juga yang menjadi solusi tugas dari kemudian yang pertama dengan jual beli. Jadi solusi kedua dengan sewa menyewa. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang konsep pembiayaan menggunakan akad sewa menyewa. Kemudian ada solusi lain juga yang disebutkan oleh para ulama kontemporer adalah dengan asyarikah al-mutanaqisah. Ini bentuk lain dari solusi bagi pembiayaan dalam bentuk bersyarikat atau membeli bersama-sama. Bank dan customer sama-sama mengumpulkan uangnya walaupun dengan jumlah yang sangat berbeda, kemudian membeli bersama-sama dan barang dimiliki bersama-sama. Ini juga insya Allah akan kita bahas pada pertemuan khusus di pertemuan berikutnya insya Allah. Maka jika kita ingin simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, bukan utang piutang. Boleh tidak dengan utang piutang? Boleh, kita katakan boleh. Namun tidak boleh mengambil keuntungan. Jadi pembiayaan syariah itu sejatinya ada beberapa model konsep. Yang pertama adalah dengan meminjamkan uang, utang piutang, tapi dengan menggunakan qardul hasan, utang piutang tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. Maksudnya keuntungan di sini adalah keuntungan bagi pihak pembiaya. Adapun jika ada kelebihan dana untuk biaya operasional yang sesungguhnya, maka itu boleh. Misalkan untuk mencatat akad pembiayaan ini membutuhkan 2 lembar materai misalkan. 2 lembar materai ini berharga biasanya kalau sudah di luar tempat penjual materai, harganya sudah naik 24.000 misalkan 2 lembar. Maka 24.000 ini boleh menjadi atau boleh diminta dari yang meminjam dana. Karena ini adalah untuk kemaslahatannya dia. Adapun jika ada biaya admin yang terkait dengan jumlah utangnya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena setiap utang piutang yang mempersyaratkan keuntungan itu tidak boleh, seperti yang kita sebutkan di awal tadi.